Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Para bapak jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin, sebagaimana biasa pada minggu Kamis ke-4 ya. Kamis ke-4 ini kita kembali Ahad. Malam Senin ya. Kamis ini kemarin. Ya, Ahad ke-4. Kita kembali akan memurojaah bacaan kita khususnya untuk surah Yasin. Ya, mudah-mudahan sampai ke ayat 35 kemarin itu sudah kita praktekkan ya, dalam bacaan di Ahad ke-3 di Kamis ketiga itu ya. Malam Jumat ketiga kan surah Yasin ya. Nah, ini sudah mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Atau barangkali dihancak masing-masing di rumah gitu ya. Praktekkan apa itu makhrajnya, tajwidnya. Dari tafsir nama hanya sekilas lah. Kalau ada yang perlu dijelaskan, kita jelaskan. Jema etang-etang murojaah bacaan kita. Sebelum kita mulai ke surah Yasin, kita awali dengan membacakan Ummul Quran. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Innahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita buka ayat ke-36. Ayat ke-36, 3 ayat sampai 38, 6, 7, 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Sakitu, Pak. Tuh, 2, 3.
mimma tumbitul ardh. Nanti kita kupas satu ayat ya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ya, kita kupas dulu tentunya satu ayat ya. Apa? Termasuk makharijul huruf dan sifatul huruf. Di sini yang perlu kita perhatikan itu huruf ha, subha ha ya, jangan ha, subha ha di tenggorokan tengah tenggorokan. Kalau subha nggak boleh begitu, bukan subha, ini subha ha, wastul halqi ya. Ha itu termasuk huruf halak ya, yang ada 6 ha, hamzah nih dari sini tenggorokan bagian bawah ya, kerongkongan gitu. Ha, kemudian ada ha dan ain di tengah, kemudian ada ghin dan kha di pangkal, di pangdeetna lah, kha dina elak-elakan kha, sehingga ada ulah kha tapi kha ya. Kalau ini subha ha di tengah. Subhanalladzi khalaqal kemudian zai azza ya, za azwa siga suara engang kira itu siga suara engang khalaqal azwaja. Nah, harus beda zai sama ja. Kalau ja itu di tengah lidah, ja tengah lidah melengkung karena lalangit. Aj coba kita ucapkan pakai a terus jimnya dimatikan, aj. Nah, rasakan si lidah naik ke langit-langit, aj ja. Nah, di situ ja tuh, aj ja, azwaja. Kalau kita dengar orang Arab ini banget ya, ja itu azwaja ya. Jadi harus beda zai sama ja. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma itu ada mim bertasydid, hukumnya gunnah, harus ditahan, mimma ditahan. Boleh sampai 4 harokat ya, boleh sampai 4 harokat. Kullaha mimma tumbitu. Nah, ini ada nun mati bertemu ba, itu hukumnya iqlab. Iqlab itu artinya mengganti apa? Mengganti suara nun menjadi suara mim, makanya disebut iqlab ya. Qalab itu mengganti.
aqlaba yuqlibu iqlaban. Jadi disebut iqlab itu karena nunnya tidak ada, diganti ke suara ya. Dan ada agak apa namanya, disamarkan. Tumbitul ardu. Nah, do beda dengan zo. Ya, ini bo dengan zo. Kalau zo itu seperti zolimun, bo zo ya, itu zo itu seperti kata zolimun itu yang hurufnya seperti to tapi ada titiknya, itu zo. Kalau do beda, do itu lidah bagian ya, pinggir lidah ditempelkan ke gigi, ke geraham bagian atas. Abbo, nah, bisa kiri bisa kanan. Walam do. Nah, silahkan dicoba dirasa. Ya, nah ini dalam ilmu tajwid ada satu sifat yang cuma huruf ini yang apa namanya, punya sifat ini, namanya sifat istitolah ya, harus dipanjang. Apanya? Walam, nah itu nanti rada lami. Walam tapi walam. Nah itu sifat istitolahnya, dan cuma satu huruf ini bo ya. Memang agak susah karena hanya Rasul yang paling fasih dalam mengucapkan bo. Ana afsahu bid-dha. Ya, bisa sama pinggir lidah nempel ke geraham atas atau ke atas bagian kiri atau kanan. Eta mah kumaha raosna. Ya, kumaha enak. Jadi harus dibedakan. Kalau yang zo itu ada zoma seperti apa itu, seperti za, cuma agak tinggi ke atas. Zo. Jadi kadang suka ketukar, yang bo itu seperti ada anginnya, yang zo malah jadi sama gitu. Sifatnya beda ya, ada antara zo dengan zo ya. Ada satu pembedanya, yaitu istitolah ya, istitolah. Nah, tumbitul ardu mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa min anfusihim itu idhar, kemudian nun ketemu fa, anfusihim itu ikhfa, samar ya. Anfusihim wa mim. Nah, anfusihim mim mati ketemu wawu, seperti yang sudah disampaikan, itu harus izhar, tidak boleh ditahan. Wa min anfusihim wa min, nah, jangan dilamakan, jadi harus izhar, karena itu izhar syafawi ya. Jadi huruf kalau ada mim mati
bertemu huruf selain mim dan ba, nah itu hukumnya izhar. Tidak boleh ditahan, ya, tidak boleh didengungkan. Jadi langsung wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Alam tara, jangan alam tara, karena mim ketemu ta, itu tidak ditahan. Izhar syafawi. Ya. Baik, itu ayat pertama. Sekarang ayat kedua. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. 1, 2, 3. Muzlimun. Sekali lagi. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Aya nu ditahan teh 1. Wa ayatul ulah ditahannya eta tanwin menghadapi lam itu idgham bila gunnah. Tong dilamikeun. Kemudian minhun nahara, nah kita ditahan ya, minhun nahara fa idahum, nah itu ditahan. Mim mati ketemu mim itu apa namanya, idgham mimi ya, idgham mimi. Mim keduanya tidak harus ada tasydid. Itu hanya mempermudah saja sebetulnya tanda. Seperti minhun nahar itu kalau di Quran Madinah nggak ada tasydidnya, Pak. Ya. Udah. Kalau di Quran Madinah itu tanda-tanda yang beda. Ada beberapa apa namanya, kalau di Quran cetakan Indonesia itu, atau mungkin dicetak berdasarkan ini ya, kebiasaan di Indonesia itu ada idgham itu dikasih tasydid. Dan meskipun tidak ada tasydidnya itu hukumnya sudah otomatis gitu. Jadi tasydid itu untuk memudahkan. Kalau tasydidnya bukan tasydid asli gitu ya. Kalau tasydid asli pasti pasti ditulis tasydidnya. Tapi kalau tidak asli tasydidnya itu karena untuk menandai saja, itu tidak mesti harus ada tanda tasydidnya. Gitu. Ya, wa ayatul lahumul itu. Ya, tanwin bertemu dengan lam itu hukumnya adalah idgham bila gunnah. Ari idgham teh artinya memasukkan. Al idgham huwa idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Itu secara bahasa. Sehingga idgham, hukum idgham itu memasukkan bunyi nun tanwin atau nun mati itu memasukkan huruf ke lam, jadi nunnya nggak ada, dimasukkan suaranya ke lam, itu maksudnya idgham itu. Nah, karena lam itu termasuk yang bila gunnah, maka tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan. Jadi wa ayatul lahumul lail gitu. Wa ayatul lahu benten sareng mim, nun, waw dan ya. Waman misalnya, waman ya'mal, waman ya'mal, nun mati ketemu ya.
karena itu hukumnya sama idgham, cuma idgham bigun dibacana kumaha, ditahan itu mah. Wa may ya'mal, wa may ya'mal, karena idgham bigun. Kalau huruf idghamnya lam dan ro itu tidak atau tanpa gun, jadi tidak boleh ditahan. Jadi tidak ada mir rabbihim gitu. Mir rabbihim tuh, mir rabbihim tuh. Tapi mir rabbihim langsung. Ya, karena idgham bila gunnah. Idghamnya apa? Idgham itu memasukkan suara apa namanya, suaranya ke bunyi ro langsung, artinya idgham. Nah, bila gunnah tanpa gun, ya kartusnya sampai situ. Entah ya, untuk kenging ditahan. Anu ditahan mah anu tadi anu dihanap ayat terakhir di akhir ayat. Fa idzahum, nah itu ditahan. Ya, mim ketemu mim mati bertemu mim, ya, mim mati bertemu mim itu namanya idgham mimi, meskipun tidak ada tasydidnya. Itu apa, tidak disebut tidak ada tasydidnya pun tetap dibaca fa idzahum muzlimun. Kita coba lagi satu kali lagi. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muzlimun. 1, 2, 3. Lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum muzlimun. Ya. Sekarang ayat ketiga. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu, syamsu, shin dan sin. Wasyamsu, nah wasyamsu, ya, ya, jadi shin sin so, shin sin so, so, shin atau shin sin so, so, ya, so, so, shin, sin, so, so, as, so, sode kapungkur mah ngajar, so lah manyun, sama-sama untuk manyun, tidak karena apa? Sod bukan huruf bibir, jadi so, 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 hanya permainan lidah. Karena sod itu, salah satu sifat sod itu adalah isti'la. Isti'la. Naon isti'la teh? Isti'la teh di mana kita mengucapkan huruf so. Kalau kita mengucapkan huruf so, lidah teh ngangkang. So, jadi untuk lidah teh henteu ngampar dihanap gitu, tapi ngangkang. So, so, itu dah. As, so, so, ya. Jadi shin, sin, so, ya, so. Kami sa, nah lidah teh dihanap ari sa mah. Sa, ya. Namanya istifal. Istifal, sifatnya istifal. Lidah ketika mengucapkan sin itu sa, lidah di bawah posisinya. Tapi kalau sod itu sifatnya isti'la, artinya di atas.
Jadi pamiso itu posisi lidah kita ngangkang untuk dihanap. Itu bisa dirasakan kalau kita mengucapkan so, sa, so, nah gitu ya. Janten ayam manyun sana sementu so, sebab bukan huruf bibir. Yang huruf bibir itu mim, waw, ba. Syafatain itu mim, waw, ba. Yang berubah huruf dengan bibir itu cuma 3. Sama fa huruf bibir apa syafatainnya dua bibir. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Nah, 1, 2, 3. Dzalika taqdirul azizil alim. Azizil atau yang ajijil, azizil alim. Dzalika taqdirul azizil alim. Mengapa? Ya, zai azizil alim. Kemudian yang sering kita dapatkan itu bunyi za za teh teu kaing teu asteing itu maksudnya naon penghambatanana. Jadi zalika itu khoto ya, golat, salah. Zalikal kitabu ma zalika. Jadi za itu seperti sa bahasa. Za ujung lidah ditempelkan ke gigi atas, tungtung gigi atas. Za sama za. Sifatnya yaitu kalau disukunkan al mengalir nafas udaranya al. Kemudian ketika diucapkan pun mengalir suara dan nafasnya. Za. Ya, jadi jangan zalika, tapi za. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Nah, jadi di ayat ketiga ini shin ya harus beda, shin dengan sin, kemudian ya, kemudian apa lagi? Zai ya, aziz ya. Kita ulangi dari subhanalladzi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun.
ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون منه النهار فإذا هم مظلمون. Ya, jadi gunnahnya sampai terasa Pak ya. فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari, kemudian kalau kita baca, kita praktekkan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ya mendekati ya mendekati qori gitu ya yang sudah memahami ini ilmu qiraatnya. Insyaallah kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengkoreksi. Ya mudah-mudahan ada yang bisa kita saling berbagi dalam tata cara membaca Al-Quran. Baik, saya akan melihat di tafsir Yasin Syekh Hammamizadah ya. Pada ayat subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Biasanya kalau ayat yang diawali dengan subhana itu dengan tasbih ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi akar katanya itu dari sabbaha yusabbihu tasbihan subhana. Itu mensucikan Allah dari segala kekurangan ya, kata pakai tasbih. Jadi kalau di dalam ilmu tauhid itu dari segala naqais yang kelemahan Allah. Jadi maha suci Allah dari kelemahan yang ada pada manusia, pada makhluknya. Karena Allah memiliki sifat mukhalafatun lil hawadis. Ya. Al-muradu bil azwaj yang dimaksud dengan pasangan yaitu al-asnaf, kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Wa mimma tumbitul ard, dan maksud mimma tumbitul ard adalah al-asmar, buah-buahan, wal hububat, biji-bijian gitu ya. Wa min anfusihim, dan dari mereka sendiri, maksudnya dari manusia. Jadi Allah menciptakan berpasang-pasangan itu semuanya, semua ada pasangannya. Tumbuh-tumbuhan ada pasang-pasangan. Tumbuh-tumbuhan ada pasang-pasangannya. Ada Pak. Bahkan buah lengkeng itu nggak bisa berbuah kalau tersajodoh. Kemudian biji aja, biji
itu kalau dibelah itu pasti ada dua, ada pasangan. Nah itu adalah bahan tafakur untuk kita. Maha besarnya Allah, ya, makanya diawali dengan subhanahu itu menunjukkan kemahabesaran Allah yang membantah semua naqais itu. Naqais itu tidak dari nukson itu yang kekurangan gitu. Mustahil Allah ya dikenai sifat naqais. Jadi kemudian wa min anfusihim, dan dari mereka semua, dari diri mereka. Jadi manusia maksudnya. Az-dzukur wal inas, manusia mah aya lalaki, aya awewe. Wa mimma la ya'lamun, dan dari perkara-perkara makhluk Allah la ya'lamun, yang tidak mereka ketahui. Naun cenah dawabul barri wal bahr, makhluk-makhluk yang ada di daratan dan di lautan. Coba aja kalau kita lihat di televisi flora dan fauna, ya, itu seringkali mengajak kita untuk bertafakur bagaimana Allah ciptaannya gitu, yang tidak akan terhitung, bahkan kita nggak terbayang kok ada ya gitu makhluk seperti itu. Belum yang di dalam tanah gitu ya, yang di dalam tanah. Jadi semua makhluk Allah atau makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan berpasang-pasangan. Termasuk kita manusia. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, al-muradu mimma la ya'lamun, yang dimaksud dengan makhluk yang tidak kita ketahui, manusia maksudnya. Ma khalaqallahu ta'ala fis samai wal ard, apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi. Wal jibal wal bihar, di gunung-gunung dan di lautan. Wa dzukira fi tafsirin akhar, yang disebutkan juga di tafsir yang lain karya Syekh Al-Wahidi, Allah Ta'ala menciptakan 1000 macam minal hayawanat, dari jenis binatang. 1000 macam. Ini salah satu ini ya penafsiran. Mimma la ya'lamun itu yang tidak kita ketahui, itu Allah menciptakan 1000 macam jenis dari binatang. Fasittu mi'atin minal alfi fil bahri, 600 macam ayat di laut, wa arba'atu mi'atin fil bahri, dan 400 macam ayat di bumi. La tashhu suwarahu ba'du, jeung ta anu 400 jeung nu 600 nu sareng nu 400 macam teh henteu aya nu sami rupana antara satu dengan yang lain. Ini bahan tafakur untuk kita. Gitu ya. Jangankan beda macam, urang jalmi sami pangamungan sami, pahaman sami, socan sami. Tapi berareda gitu ya. Nu kembar oge tetap aya beda. Ya alhamdulillah ya, waktu sudah cukup sampai waktu Isya. Mudah-mudahan pengajian kegiatan kali ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua.
Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.